Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik lewat setiap puji-pujian kita. Kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Tak habis-habisnya rahmat dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu ada dalam setiap masa-masa sulit dan senang kami Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami gak mampu, kami gak layak untuk menjalani kehidupan kami. Layaklah Engkau Tuhan menerima setiap pujian penyembahan kami. Segala kemuliaan, hormat, pujian, keagungan, kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita di depan Tuhan. Kita mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. Bersyukur buat setiap perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sekarang ini, kami mampu ataupun kami bisa, itu bukan karena kuat atau gagah kami Tuhan. Ini karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya.
Engkau menerima pujian kami Tuhan. Layaklah Engkau menerima setiap pujian kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Katakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuh
diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Amin. Menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami bersyukur, menyembah, sebab Kau layak terima pujian kami. Kau layak terima hormat pujian kami Tuhan. Haleluya. 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 Ku rasakan kasih-Mu, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, amin. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Nyatakan puji-pujianmu di hadapan Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi setiap kami. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yesus Tuhan, Kau yang bertata lewat puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. 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 Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata lebih lagi, kita naikkan pujian ini, kita mau katakan ku berikan hatiku.
hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata sekali lagi katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi namanya yang hidup. Engkau yang berkuasa, lo puji-pujian kami. Kami yang berkuasa Tuhan, biarlah Engkau terus disenangkan oleh setiap puji-pujian kami. Biar kami dapat tetap hidup dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap pujian kami, dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, sebelum itu sampaikan salam kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus baik, kasih jempol 2. Iya, Tuhan kita baik, amin. Namanya Tuhanku, Dia adalah pembela kita, Dia adalah keselamatan kita. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa, amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi kita naikkan puji-pujian ini, ada kuasa dalam nama Yesus kita, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Engkau Allah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Katakan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Dan sekali lagi katakan, Engkau yang berkuasa termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk
di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala. Mari sama-sama kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa. Sekali lagi kita berkatakan, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam Yesus. Sekali lagi dengan imanmu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau lah yang berkuasa Tuhan. Engkau termasyhur. Engkau termulia. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang perkasa. Segala puji-pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan yang hidup. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami jadi gambaran diri-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi sekali lagi biar jemaat Tuhan saja mengatakan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukan hanya setiap pujian kami saja menaikkan kepadamu Tuhan, tapi lebih dari ini Tuhan, biarlah kami menjadi bukti kasih-Mu, bukti kebesaran-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Bukannya sebagai pendengar saja, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang akan membuat kami bertumbuh dan berbuah manis Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, tutup bungkus kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami, terus selalu dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita sudah masukin semester kedua, bulan 7 di minggu pertama. Saya berharap sudah setengah perjalanan kita menjalani kehidupan kita di tahun 2022 dan saya berharap kita tetap semangat di tahun 2022. Kita semangat mengakhiri tahun 2022, kita semangat untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, tema kita bulan ini adalah hidup dengan tujuan. Kalau kita sedang berpergian ke satu kota, terus kita salah jalan, udah terlalu jauh kita jalan, Bapak Ibu saya pengen tanya, Bapak Ibu balik jalan atau Bapak Ibu terusin aja? Salah jalan ini kan salah jalan tadi saya ngomong. Kita sudah berpergian, punya tujuan satu kota lah, terus kita udah jalan jauh banget, balik kok jauh banget ya. Bapak Ibu mau nerusin perjalanan apa Bapak Ibu balik? Terusin. Udah tahu salah kok diterusin sih? Hah? Balik lah, semua orang juga pasti balik. Kok terusin, tahu salah jalan kok diterusin gimana? Nah Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa tujuan itu penting. Kalau kita terus sudah salah jalan kita terusin, ya kita ini bodoh ya. Kenapa kita terusin, kenapa kita paksain? Udah salah kok kita paksain. Nah Bapak Ibu, kita belajar dalam kehidupan kita, itu membuktikan bahwa tujuan itu penting. Tujuan itu penting. Ya kan, kalau sampai kita salah jalan, kalau kita nggak balik, ya kita sampai di tujuan yang salah. Kalau sudah sampai tujuan yang salah, kita ngapain lagi di tempat yang salah?
Nah Bapak Ibu, oleh karena itu kita pagi hari ini pengen belajar selama 1 bulan ini tentang hidup dengan tujuan. Kenapa kita belajar hidup dengan tujuan? Karena tujuan yang jelas itu akan mengakibatkan orang berjuang dengan gigih dan tidak mudah menjadi putus asa sekalipun dia menghadapi kesukaran dalam kehidupannya. Tapi kalau dia nggak punya tujuan dalam kehidupan kita, nggak punya tujuan dalam kehidupannya, dia tuh mudah terjerumus. Nggak ada kegairahan, nggak ada keantusiasan. Jadi hidup itu jadi nggak ada arti, nggak ada makna. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar pagi hari ini tentang 2 hari terpenting dalam hidup Anda. Ada 2 hari yang terpenting dalam hidup kita. Hari apa aja tuh? Hari lahir dan mati. Atau hari Senin dan hari Minggu. Atau hari Sabtu dan hari Minggu, kan hari libur. Apa hari terpenting dalam kehidupan kita? Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada 2 hari terpenting dalam kehidupan kita adalah hari kelahiran dan hari di mana kita menemukan alasan mengapa kita dilahirkan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita nggak dilahirkan, saya percaya kita nggak di sini. Ya, kita nggak di sini dong kalau kita nggak dilahirkan. Nah Bapak Ibu kalau kita nggak nemuin juga, kenapa kita dilahirin Bapak Ibu Saudara? Jadi hidup kita juga nggak ada arti. Ya, kita kalau nggak nemuin, jadi itu penting juga Bapak Ibu kalau ditanya begini, Bapak Ibu ke gereja ngapain? Atau Bapak Ibu ditanya gini, Bapak Ibu kenapa ada di keluarga A atau di keluarga B? Kenapa Bapak Ibu menikah sama si A, kenapa nggak nikah sama si B? Nah kalau Bapak Ibu nggak nemuin, nyesal pasti, aduh nyesal gue nikah sama si A. Nah sama dalam kehidupan kita tuh lahir, Tuhan tuh punya tujuan. Jadi bukan nggak sengaja lahir, bukan. Bukan Tuhan iseng-iseng, ciptain Pak Supri lah. Lagi nganggur, jadi Tuhan ciptain segala macam. Bukan. Tuhan tuh punya tujuan. Nah Bapak Ibu Saudara, nah kita pengen belajar Bapak Ibu, jadi dengan harapan kalau kita belajar sepanjang bulan ini tentang tujuan yang benar, tujuan hidup yang jelas dan benar, dengan harapan kita dapat memahami pentingnya hidup dengan tujuan, agar benar-benar hidup kita tuh hidup yang gak mudah putus asa, tapi kita benar-benar gigih. Ya kan? Sehingga benar-benar sampai kita mengakhiri tahun 2022 ini kita mengalami satu revival dalam kehidupan kita mengalami satu kebangkitan dalam kehidupan kita dan hidup kita nggak biasa-biasa aja. Ya, nah Bapak Ibu kita akan belajar dari seorang tokoh Daud. Daud itu bukan orang yang sempurna, ya kan Bapak Ibu juga baca Alkitab, dia pernah jatuh dalam perzinahan, dia sampai gara-gara pengen dapetin istri, sudah dihamilin, dia bunuh suaminya dengan caranya yang keji segala macam. Bukan orang sempurna, tapi kita pengen belajar dari dia. Nah Bapak Ibu dalam Kisah 13 ayat 36 dikatakan begini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Ya, diserahkan kepada kebinasaan. Saya ulangi lagi, dikatakan gini, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Nah dalam terjemahan King James-nya, NIV-nya dikatakan begini, terjemahan Indonesia-nya dikatakan begini, sebab sesudah Daud melayani tujuan Allah pada generasinya, ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan tubuhnya melapuk. Nah Bapak Ibu, kehidupan kita memang suatu saat kita pasti ngalamin kematian. Siapapun kita, mau berbuat baik, mau berbuat jahat, kita pasti mati. Nah banyak orang ngomong gini, jangan baik-baik dalam hidup, cepat mati. Saya sih nggak yakin Bapak Ibu Saudara kalau kita buat baik terus kita cepat mati. Enggak loh, saya sih nggak yakin. Ya jadi kita kalau kita punya konsep seperti itu Bapak Ibu, sorry. Kita pasti pengen jahat terus loh. Karena kita pikir umur kita panjang. Terus kita suruh praktekin firman Tuhan, ngapain praktek firman Tuhan? Cepat mati nanti Bapak Ibu Saudara. Mendingan kita nyimpang-nyimpang dikit aja lah dari firman Tuhan, umur kita panjang. Tapi jelas Bapak Ibu dikatakan di sini, apapun yang kita buat dikatakan, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Suatu saat kita mau berbuat baik, mau berbuat jahat, mau buat apapun dalam kehidupan kita, suatu saat kita pasti ngalamin kematian. Pasti ngalamin kematian. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau dong mati kita sia-sia. Nah makanya dikatakan di sini sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya.
Nah, apa yang kita buat dalam kehidupan kita? Apa sih yang bikin kita pengen, apa sih yang ingin dikenang oleh orang lain dalam kehidupan kita? Dampak apa sih yang kita berikan dalam kehidupan kita? Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara, sampai waktu kita mati orang tuh bersyukur. Beneran loh Bapak Ibu, ada aja kan orang yang bersyukur kalau kita mati. Seneng gitu loh. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu di sini. Kita harus tahu sih apa sih yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kasih tip ya, tip yang untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui tujuan hidup kita sekarang. Ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu coba renungin tujuan hidup Bapak Ibu apa sih yang Bapak Ibu pikirin kalau Bapak Ibu malam-malam terbangun, terjaga. Terus Bapak Ibu gak bisa tidur. Bapak Ibu mikirin apa? Kalau Bapak Ibu mikirin uang, itu membuktikan Bapak Ibu materialistis. Ada lo yang mikirin uang bangun pagi-pagi, aduh gimana cara dapetin duit ya? Ada. Ada juga yang gini, kesal sama orang, dendam. Gua denger kata dia aja, aduh gak bisa tidur, gregetan, kayaknya pengen, itu membuktikan kita lagi kepahitan. Kalau memang kita lagi berpikir nih waktu bangun, mikirin, apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan pengen buat dalam kehidupan kita? Itu kita sedang mencari kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, pasti pernah lah kita bangun pagi, terbangun, atau kita ke toilet, terus kita nggak bisa tidur, terus terpikir sesuatu. Pasti Bapak Ibu pernah ngalamin lah. Kalau kita pikirin harta, segala macam, waduh harta saya banyak nih, mau ngapain ya? Nah Bapak Ibu pikirin ya, itu salah satu yang apa sih yang jadi kehendak kita dalam kehidupan kita. Itu secara sederhananya aja. Ya, jadi kita belajar, kalau kita benar-benar menyimpang atau salah di jalan itu, kita berbalik lah. Ya, kita berbalik. Nah Bapak Ibu kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara ya, belajar tentang tujuan hidup. Ya, pelajaran tentang tujuan hidup. Yang pertama, Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Ya, itu yang pertama, Allah memiliki pribadi yang memiliki tujuan. Jadi Tuhan tuh nggak pernah buat segala sesuatu, mencipta segala sesuatu, bekerja tanpa tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh nggak pernah iseng-iseng mencipta manusia, Tuhan tuh nggak pernah iseng-iseng menciptain pohon, segala macam. Bapak Ibu perhatiin aja jadi kejadian. Setiap Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dikatakan baik. Baik. Nggak ada Tuhan ngomong begini, aduh jelek nih, aduh buruk nih, nggak pernah. Semua yang Tuhan ciptakan tuh baik. Nah saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, semua kita di tempat ini, siapapun kita, Tuhan tuh ciptakan kita dengan tujuan. Dan tujuan itu baik. Baik. Jadi Tuhan tuh punya tujuan, benar-benar jelas punya tujuan. Nah dikatakan dalam Kisah 13 ayat 36 dikatakan gini, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ini membuktikan bahwa Tuhan tuh punya tujuan. Jadi Bapak Ibu, kita aja kadang-kadang kalau kita iseng-iseng aja, iseng-iseng nih. Misal contoh kita iseng-iseng nyumputin, ketemu kunci orang, taruh di motor nggak dicabut. Kita iseng-iseng, kita simpen, kita sumputin. Keisengan kita aja sudah sengsarain orang. Loh iseng kita loh, sengsarain orang. Coba Bapak Ibu bayangin, seandainya Tuhan iseng-iseng, matahari dideketin ke bumi sedikit aja, apa jadinya? Panas banget kan? Seandainya Tuhan iseng-iseng, metro dibuat aja cuacanya musim salju. Bapak Ibu enak apa nggak enak? Bapak Ibu pasti ngomong gini, wah hore, pertamanya hore. Akhirnya Bapak Ibu menderita. Kalau Tuhan iseng-iseng. Nah itu Bapak Ibu, maka saya katakan gini, Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ya kan, senantiasa semuanya itu Tuhan punya tujuan. Nah kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan tuh punya tujuan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah marah, jangan pernah kesel, jangan pernah kecewa dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kan, tapi Tuhan tuh memang punya tujuan. Di dalam Yesaya 55 ayat 89 dikatakan gini, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi benar-benar beda. Jadi kita nggak bisa paksain Bapak Ibu Saudara. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang terlalu memaksakan kehendak kita, bukan ikutin kehendak Tuhan.
Nah pertanyaannya Bapak Ibu, percaya nggak bahwa kita semua diciptakan Tuhan dengan tujuan? Percaya nggak? Percaya. Saya pengen tanya sekarang, Bapak Ibu sekarang ini yang Bapak Ibu kerjakan atau Bapak Ibu lakukan sudah benar belum dalam kehendak Tuhan? Sudah benar belum? Nah kalau belum kita benar-benar kita harus berbalik jalan. Kita harus benar-benar berbalik jalan kepada jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah kadang-kadang kita komplain Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita komplain dalam kehidupan kita. Kita melihat satu sisi di orang lain kehidupannya berhasil, sementara kita lihat di sisi kita nggak berhasil. Kita marah sama Tuhan, kita komplain kenapa dia berhasil, sama-sama rajin ke gereja, sama-sama mengembalikan perpuluhan, sama-sama persembahan, sama-sama melayani. Kenapa dia berhasil, kenapa saya nggak berhasil? Kita marah. Tapi kita nggak pernah sadar mungkin aja kita di jalan yang salah Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu sekalipun tujuannya sama-sama berhasil, sekalipun sama-sama tujuannya sukses, tapi di jalan yang salah Bapak Ibu, di track yang salah sampai kapanpun juga. Kerja keras kita, kerja berat kita, semua yang kita upayakan dalam kehidupan kita nggak mungkin sampai kepada keberhasilan. Kenapa? Karena jalannya salah. Tapi kita nggak pernah menyadari. Kita selalu komplain, kita selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa sih satu sisi orang bisa ngalamin damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sementara kita yang sudah mungkin 24 jam berdoa, sementara seseorang ini cuma 1 jam berdoa, tapi dia mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sementara kita yang 24 jam berdoa, dengan nangis-nangis segala macam kita nggak ngalamin damai sejahtera. Kenapa? Karena jalan kita mungkin salah Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kenceng jalannya, kita boleh lari kenceng, kita boleh naik apapun juga. Di jalan yang salah Bapak Ibu akan sampai kepada tujuan yang salah. Dan kita harus benar-benar meyakini dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kita salah dalam tujuan kita. Apalagi salah jalan. Ya Bapak Ibu Saudara ya, jadi jangan sampai, kelahiran itu penting. Semua orang ngerayain setiap tahun hari ulang tahunnya. Kenapa? Karena berpikir hari ulang tahun itu penting. Tapi kita nggak pernah merayakan hari di mana kita menemukan alasan kenapa kita lahir di dunia. Ya Bapak Ibu nanti renungin ya. Apa sih alasan kita lahir di dunia ini? Terus apa sih alasannya kok bisa ya kita di MDC Metro? Kenapa nggak di gereja lain? Kenapa ya saya bisa di keluarga ini? Kenapa nggak di keluarga lain? Temuin alasannya. Kalau Bapak Ibu nggak ketemu alasannya, kadang-kadang kita kecewa. Enak ya punya papa seperti dia ya? Enak ya punya mama seperti dia ya? Kita punya alasan untuk kecewa karena kita nggak tahu alasannya apa. Kenapa sih saya menikah dengan siswani? Kenapa sih nggak nikah dengan cewek yang lain? Kalau saya nggak punya alasan, Bapak Ibu, bisa nyeleweng kali. Saya punya alasan. Alasannya apa? Bapak Ibu nggak usah tahu deh. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi percayalah Bapak Ibu, rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan kita. Jadi kita belajar temuin apa sih kehendak Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi kita benar-benar enjoy dalam kehidupan kita. Sekalipun lambat Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah di jalan yang benar, Bapak Ibu percayalah, kita pasti sampai di tujuan tersebut. Sekalipun lambat. Ya kan? Dalam kekristenan itu bukan soal cepat atau lambat Bapak Ibu Saudara. Ya kadang-kadang kita berpikir lebih cepat lebih baik. Itu kata si JK dulu. Lebih cepat lebih baik. Dalam Kristen itu nggak selalu cepat lebih baik Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan tuh beda dengan waktu kita. Kadang-kadang kita pengen cepat, Tuhan tuh belum tentu mau cepat. Kadang-kadang kita pengen lambat, Tuhan mau cepat. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan itu nggak pernah terlambat. Ya. Jadi Bapak Ibu dalam Ulangan 32 ayat 4 dikatakan gini, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Pekerjaan Tuhan itu sempurna. Dan dia ciptakan Bapak Ibu Saudara, sempurna. Apapun keberadaan kita,
Sekalipun kita memandang diri kita jelek, sekalipun kita memandang diri kita nggak bisa apa-apa, saya percaya pekerjaan Tuhan atas hidup kita sempurna. Jadi Bapak Ibu jangan marah, jangan kecewa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Allah itu bersifat spesifik. Kalau ditanya, kan kita kadang-kadang sering tanya ya kalau pelajaran DKK atau HB, Bapak Ibu hidup untuk apa? Hampir semua ngomong gini, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya kan, kita ngomong begitu kan, ngapain hidup? Ya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu tujuan umum, ya itu tujuan umum. Semua orang itu harus hidup memuliakan nama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita tuh punya tujuan yang spesifik. Kita tuh bukan produk global, kayak batik apa, cap gitu bukan. Tapi kita batik tuh batik tulis. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ketemu batik tulis mau gambarnya serupa sekalipun enggak ada yang sama. Enggak ada yang sama. Kenapa batik tulis mahal? Ya karena emang enggak ada yang sama. Kalau batik capan atau pabrikan itu seragam Bapak Ibu Saudara. Kayak kaos, kayak baju-baju sekolah gitu seragam. Tapi batik tulis enggak ada yang seragam. Sekalipun dibuat gambar sama, gambarnya parang semua, parangnya pasti berbeda. Ya kan, jadi beda-beda. Nah Bapak Ibu, kita tuh produk yang benar-benar buatan tangan Tuhan. Handmade-nya Tuhan. Diciptakan sempurna oleh Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, karena kita ini punya tujuan yang spesifik Bapak Ibu, kita tuh sempurna. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, mata belok, mata kecil tuh sudah sempurna. Tuhan tuh diciptain, kenapa sih ada seorang matanya gede, matanya kecil? Terus kita ngomong gini, kurang sempurna Pak, mata saya sipit, gedein. Nanti Bapak Ibu jadi gak sempurna. Beneran loh, kenapa sih Tuhan kasih kuping kecil, kuping panjang? Nah banyak orang ngomong gini, kalau kuping panjang itu umurnya panjang, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ya kan, belum tentu. Nah kadang-kadang kita berpikir yang aneh-aneh gitu dalam kehidupan kita. Ya kan, jadi saya percaya semua yang Tuhan berikan, Tuhan punya tujuan yang spesifik dalam kehidupan kita. Nah kita harus temuin tujuan spesifik itu apa. Jadi bukan ngomong gini, apa tujuan kita? Memuliakan nama Tuhan, itu umum semua orang harus memuliakan Tuhan. Semua orang. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk dapur, kalau ibu-ibu udah sering masuk dapur lah ya. Di dapur itu kan banyak peralatan-peralatan dapur, ada sendok, ada garpu, ada pisau, ada kulkas, ada kompor, ada oven, ada lain-lain sebagainya. Semuanya ada di dapur, tujuannya apa? Ya sama, untuk mempermudah masak. Tapi enggak semua alat itu tujuannya sama. Garpu itu bukan untuk potong Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kalau kita pengen masak enggak bisa masukin dalam kulkas. Salah. Nah artinya apa? Kompor itu punya tujuan spesifiknya. Kulkas itu punya tujuan spesifiknya. Garpu punya tujuannya, pisau punya tujuannya. Semua alat dapur itu punya tujuannya masing-masing. Nah sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita semua diciptakan Tuhan punya tujuannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngiri dengan tujuan seseorang. Pisau nggak bisa ngiri sama garpu nggak bisa ngiri sama oven. Punya tujuannya masing-masing. Kita semua juga sama nih punya tujuannya masing-masing. Ada yang punya tujuannya memang Tuhan pakai sebagai worship leader, ya monggo. Kalau saya nggak punya tujuannya di situ, emang Tuhan nggak pakai tujuan spesifik saya di situ, saya nyanyi, Bapak Ibu pulang semua. Loh beneran pulang semua. Nah kita nggak boleh ini jadi tujuan spesifik itulah kenapa Tuhan buat tujuan spesifik, karena Tuhan tahu. Waktu Tuhan bentuk kita, waktu Tuhan jadikan kita, waktu Tuhan izinkan kita lahir di dunia, Tuhan tahu mau ngapain. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, masalahnya kita nggak tahu mau ngapain kita di dunia. Maka itu banyak orang kan bosan hidup, marah, kesal, kecewa. Akhirnya kita, karena apa? Karena kita memaksakan kehendak diri kita kepada kehendak Tuhan. Ditanya lagi nih, Bapak Ibu udah temu belum tujuan spesifiknya? Harus temu ya. Kenapa sih saya ada di gereja ini? Jadi Bapak Ibu kalau duduk di gereja ini, Bapak Ibu bukan hadir cuma angetin bangku gereja, bukan. Bapak Ibu bukan datang supaya kita diberkatin, juga bukan. Tuhan punya tujuan masing-masing. Ya, tujuannya beda-beda Bapak Ibu, jadi jangan paksain diri kita. Nah jadi belas dikatakan dalam kisah 13 ayat 30 dikatakan gini, sebab Daud melakukan, dikatakan gini, kehendak Allah pada zamannya. Kehendak Allah pada zamannya. Ini spesifik.
Daud nggak mungkin dia berkarya di waktu-waktu sebelumnya. Daud juga nggak mungkin berkarya di waktu-waktu berikutnya. Nah, kondisi kita sekarang berada di zaman ini di tahun 2022 ini sampai akhir hidup kita. Tuhan punya tujuan yang spesifik. Kita jangan berpikir di generasi-generasi di bawah anak kita, nggak usah diurusin. Bukan dalam arti kata nggak usah urusin kita cuekin anak kita, bukan. Artinya generasi anak kita itu tanggung jawab anak kita. Generasi kita sekarang ini tanggung jawab kita. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan tujuan spesifik Bapak Ibu Saudara, saya percaya banget Bapak Ibu akan hidup bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu gak bakal hidup sembarangan. Kalian udah tahu nih tujuannya apa. Dia tanggung jawab sebagai seorang suami, kenapa saya menikah si ini, menikah dengan ini, kenapa saya punya anak ini. Dan anak juga kadang-kadang kita nggambarin anak kita yang seperti apa, sepertinya menurut gambaran kita dan kita kasih daftar gambar kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan punya tujuan yang spesifik atas anak kita, tapi kita memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Contoh misalnya, anak kita nggak suka jadi dokter misalnya. Papanya dulu jadi dokter, gagal. Masuk universitas kedokteran, gagal. Karena papanya gagal pengen jadi dokter, dia paksain anak jadi dokter. Padahal anaknya suka ngelukis. Kita paksain kehendak kita kepada anak kita. Bapak Ibu generasinya beda. Kita nggak bisa paksain anak kita untuk bawa satu perubahan di generasi kita, bukan. Nah kitanya harus berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi saya percaya ya, jadi Tuhan itu ada Daniel, buat apa ciptain Daniel, ada Samuel, ada Sadak Mesak Abednego, ada Abraham, ada Adam, ada Hawa, semuanya itu bertanggung jawab atas generasinya. Sama kita Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita diciptakan di tahun-tahun tertentu? Padahal kalau kita belajar, kita tuh kan sebetulnya sudah ada jauh-jauh sebelum Tuhan ciptakan kita. Kan ada di Alkitab dituliskan. Kenapa sih kita lahir kok di tahun 60-an? Kok kita nggak lahir di tahun 30-an? Kenapa sih kita lahir kok di tahun 2000-an? Kenapa kita nggak lahir di tahun 70-an? Semua Tuhan punya tujuan. Nah Bapak Ibu, maka saya katakan gini, temuin tujuan itu. Tujuan yang spesifik tentunya. Nah saya percaya kalau kita sudah temuin tujuan yang spesifik itu, kita pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, kita bertanggung jawab atas generasi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, nggak kebetulan juga kalau Bapak Ibu ketemu komunitas-komunitas seperti ini nih. Kadang-kadang komunitas yang menyebalkan. Kadang-kadang komunitas yang menyenangkan. Bapak Ibu, bukan Tuhan sengaja Bapak Ibu dibuat susah, bukan. Tapi ini tanggung jawab Bapak Ibu Saudara di generasi ini. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang ngebetein, ya puji Tuhan. Itu tanggung jawab Bapak Ibu, gimana caranya supaya dia gak bete. Dia ngomongin, gue gak mau gaul-gaul sama orang bete. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, ini tanggung jawab kita. Ya, kalau generasi ini sampai hancur, tanggung jawab kita. Ya, kalau gereja ini sampai gak bertumbuh, Bapak Ibu gak bisa ngomong salah saya, sama-sama karena Bapak Ibu di sini. Tanggung jawab sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya bukan berarti saya nggak mau disalahin, bukan. Ya kan? Jadi Bapak Ibu ngomong ini, wah lempar tangan nih, bunyi batu. Nah jadi Bapak Ibu kita belajar ya, jadi kalau kita hidup dengan tanggung jawab sesuai dengan tujuan Tuhan, saya percaya maka hidup kita akan memberi dampak dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu beri dampak. Pasti, kalau kita menemukan tujuan spesifik dalam kehidupan kita dan kita hidup dengan bertanggung jawab, kita pasti dapat memberi pengaruh, kita pasti dapat menyentuh seseorang, kita dapat membuat perbedaan. Siapapun kita, itu gak penting. Siapapun kita gak penting. Jadi jangan Bapak Ibu jangan ngomong gini, saya gak bisa apa-apa Pak, saya gak punya apa-apa Pak. Jangan ngomong seperti itu, siapapun kita itu gak penting. Tapi kalau kita menunjukkan tujuan spesifik, Bapak Ibu saya percaya kita bisa buat satu perubahan dalam kehidupan kita. Yang penting temuin tujuan Tuhan yang spesifik dalam kehidupan kita. Ya, pisau mau tumpul sekalipun nggak apa-apa kalau masih mau diasah. Ya nggak apa-apa. Ya, kulkas mau rusak sekalipun masih bisa diservis Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak ada alasan saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak bisa buat apa-apa. Nggak ada alasan. Coba Bapak Ibu bayangin, seandainya semua orang punya target, satu orang punya target selama 1 tahun aja.
pengen deketin satu orang, pengen nginjilin satu orang satu aja. Gak usah mendadak langsung temu orang, lu mau terima Yesus gak? Gak mati lu, gak usah, Bapak pelan-pelan aja, temenin dulu, ngobrol dulu, gak usah buru-buru. Saya ngalamin ya, ketemu orang, diajak orang itu, diajak seminar mau, diajak apa juga mau. Saya pikir ini Kristen bagus ini, pasti paten, tespleng ini. Sampai sekarang Bapak Ibu, orangnya belum bertobat. Loh, seminar dari jam 10 sampai jam 5 ngikut. Coba Bapak Ibu kalau disuruh jam 9, jam 10 pagi sampai jam 5, Bapak Ibu kamu ngapain, capek segala macam. Ini orang belum kenal Tuhan loh Bapak Ibu saudara. Kita yang kenal Tuhan aja kadang-kadang kita protes, lama amat ya. Dia mau. Nah jadi Bapak Ibu, waktunya Tuhan yang terbaik. Ya, cobalah Bapak Ibu di waktu 6 bulan terakhir ini, temuin siapa tujuan Tuhan spesifik dalam kehidupan kita di generasi kita. Minimal kita bisa sentuh satu orang lah, minimal kita bisa jangkau satu orang. Jangkau itu nggak harus bawa ke gereja sih. Ya, yang penting dia kenal Tuhan lah. Ya, jadi kan Tuhan Yesus untuk semua orang kan. Ada orang ngomong gini, kalau Yesus ada di Buddha, mungkin saya juga nggak Kristen Bapak Ibu Saudara, saya tetap Buddha. Karena kan emang Yesus yang dicari, bukan agamanya. Kadang-kadang orang terlalu mengkotak-kotakkan Yesus itu punya Kristen, Yesus itu punya semua orang. Ya, jadi Bapak Ibu ingat ya, temuin tujuan spesifik kita dalam kehidupan kita, maka saya percaya hidup kita akan memberi dampak, hidup kita akan memberi pengaruh, hidup kita membawa satu perubahan di generasi kita. Pastiin waktu pulang ini siapa ya kira-kira yang saya pengen kenalin sama Tuhan Yesus. Ya dong, ya kan untuk kemuliaan Tuhan itu yang umumnya. Ya, siapapun kita pasti bisa. Yang ketiga, tujuan kita haruslah selaras dengan tujuan Tuhan. Kenapa sih harus selaras? Ya, agar hidup kita nggak sia-sia, maka kita perlu menyelaraskan hidup kita kepada kehendak Allah. Kisah 13 ayat 30 berkata gini, sebab Daud melakukan kehendak Allah. Ya, melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi Bapak Ibu bukan sekedar ngelakuin segala sesuatu, bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar ngelakuin apapun, bukan. Tapi jelas dikatakan gini, Daud melakukan kehendak Allah. Dan ini benar-benar, kita harus belajar benar-benar lakuin siapa jadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi itu pelajaran tentang tujuan hidup. Jadi kita harus benar-benar bukan sekedar hidup, tapi kita benar-benar ngelakuin apa sih jadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah maka itu Bapak Ibu saya katakan tadi, penting sekali kalau kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya pengen benar-benar ngajak Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Di sisa-sisa kehidupan kita, kita harus tahu nih tujuan Tuhan dalam hidup kita apa. Harus tahu. Ya jadi saya percaya kalau kita tahu hidup kita pasti bergairah, kita senang. Kalau bahasanya ibu-ibu ngomong begini, yang udah tahu, yang mungkin udah umur 60 tahun ke atas, saya mau udah nggak buat apa-apa lagi Pak, cuman lempengin jalan ke surga aja Pak. Enggak, saya pengen kasih tahu gini, seberapapun umur kita, setua pun apapun kita masih bisa bermanfaat bagi kerajaan Tuhan. Kita masih berguna bagi kerajaan Tuhan, kita masih berguna, kita masih bisa dipakai sama Tuhan. Jadi jangan ngomong udah tua lah, nggak bisa ngapa-ngapain, enggak, siapapun kita, ya. Nah jadi kita harus belajar selarasin apa sih yang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah kalau saya tanya gini, apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Gimana sih caranya kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu, di Alkitab itu semua sudah ada petunjuknya, petunjuknya jelas, semua tertulis dalam Alkitab. Nah masalahnya kita nggak pernah tahu kenapa? Karena kita nggak pernah baca Alkitab. Siapa yang sampai hari ini masih rajin baca Alkitab? Saya percayalah Bapak Ibu orang yang emang malu-malu, semuanya rajin kok. Iya, Bapak Ibu kan malu-malu, enggak, saya ngapain kasih orang lihat kan. Saya percaya Bapak Ibu semua baca Alkitab. Nah karena Bapak Ibu semua baca Alkitab, Bapak Ibu tahu lah apa jadi kehendak Tuhan. Nah itu buku yang benar-benar menjawab semua tujuan kehidupan kita. Enggak ada buku lain kecuali Alkitab. Benar-benar dia tunjukin semua. Apa sih, kenapa kita harus hidup seperti apa, kita harus ngelakuin apa, kita harus ngapain, semua di Alkitab ada semua. Nah Alkitab akan menjelaskan dengan sangat jelas apa tujuan Tuhan bagi hidup kita dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
Jadi pastiin Bapak Ibu Saudara, temuin apa tujuan hidup dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seperti kalau kita beli kulkas, pasti ada buku petunjuknya. Kalau Bapak Ibu beli mobil, beli motor, beli apa, pasti ada buku petunjuknya. Semuanya dikasih buku petunjuk. Nah, saya percaya juga Bapak Ibu, waktu Tuhan menciptakan kita memang belum diomongin apa-apa, tapi Tuhan kasih buku petunjuknya. Ini Alkitab, baca Alkitab, di situ tertulis apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Semuanya tulis dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu baca buku panduannya, dan saya percaya Bapak Ibu akan maksimal dalam kehidupannya. Saya berulang-ulang saya ngomong gini, handphone yang kita pakai itu nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal? Saya katakan nggak maksimal, kenapa? Karena kita cuma pakai dua hal, menelpon dan berfoto-foto. Selebihnya kita nggak pakai lagi. Di situ ada reminder, di situ bisa baca-baca, bisa apa segala macam, banyak sekali. Tapi kita cuma pakainya apa? Nelpon, WA, foto, selesai. Kita nggak pernah pakai yang lain-lainnya. Akhirnya handphone nggak maksimal. Harganya 20 juta. Nggak beda dengan harga yang 1 juta. 19 jutanya sia-sia belaka. Loh beneran loh. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu, potensi kita gede. Besar, kita bisa buat banyak hal dalam kehidupan kita, tapi kita pakainya cuma secuil kehidupan kita, sehingga cuma dampaknya kecil sepanjang hidup kita. Kita nggak pernah maksimal. Mungkin kita lebih banyak tidur, mungkin kita lebih banyak main gadget, mungkin kita banyak mesosan, kita sia-siakan kehidupan kita dan kita nggak buat apa-apa. Nah maka jelas firman Tuhan dikatakan gini, Daud melakukan kehendak Allah. Kalau memang medsos itu jadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, lakuin Bapak Ibu Saudara, jalanin. Kalau memang game itu kehendak Allah di zaman kita, jalanin, lakuin. Lakuin apa yang jadi kehendak Tuhan. Selaraskan kehendak kita. Jangan memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Kita paksain Tuhan, kita sodorin Tuhan, ini Tuhan kehendak saya. Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Kita paksain apa yang kita mau, tapi kita nggak pernah mau tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Akhirnya hidup kita menjadi sia-sia. Maka jelas dikatakan Daud melakukan kehendak Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua orang yang melakukan kehendak Allah, hidupnya pasti maksimal. Hidupnya pasti damai, hidupnya pasti sukacita. Karena apa? Dia mengalami buah-buah dalam kehidupannya, dia mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang melakukan kehendak Allah sama dengan orang yang tertanam pada pokok anggur yang benar. Tinggal tunggu waktunya, Bapak Ibu pasti menghasilkan buah-buah dalam kehidupannya. Nah jadi Bapak Ibu, seringkali kita itu bukan melayani kehendak Tuhan, tapi kita melayani dan memaksakan Tuhan, meminta Tuhan melayani kehendak kita. Kita berdoa supaya kehendak kita jadi. Kita berdoa, berpuasa supaya Tuhan kerjakan apa yang kita doakan. Tapi belum tentu itu Tuhan mau. Ya jadi biarlah kita pagi hari ini kita sama-sama bertobat, kita sama-sama benar-benar memperbaharui kehidupan kita. Jadi jadi satu bahan renungan sepanjang bulan ini, tujuan hidup kita itu apa? Mau ngapain kita hidup? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita hidup itu bukan cuma cari duit tuh. Serius. Kita hidup itu bukan cuma numpukin harta. Tuhan punya tujuan lebih besar daripada itu. Tuhan punya tujuan jauh-jauh lebih besar daripada itu. Untuk apa harta kita? Untuk apa uang kita? Saya percaya Tuhan punya tujuan itu. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Seandainya harta yang kita punya bisa bawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Harta itu jauh lebih besar nilainya dibandingin kita simpan. Bukan berarti gak boleh nabung, boleh silakan. Ya, jadi kita benar-benar temuin. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus datang ke dunia punya tujuan. Tujuan cuma satu, dikatakan gini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang saya tadi katakan, bukan kita nggak boleh kaya, boleh. Kalau kita bisa kaya, sekaya-kayanya lah. Kalau kita bisa timbun bumi, timbunlah bumi. Loh kalau bisa. Tapi saya percaya, Tuhan punya tujuan di balik itu semua. Ya, nah jadi pertanyaannya, apakah kita sedang mencapai tujuan Allah bagi hidup kita? Saya berharap kita sedang menuju pada tujuan itu. Ya. Jadi kalau kita misalnya kita mengatakan bahwa kita jauh dari mencapai tujuan Allah, ya saya katakan tadi, berbalik. Segera berbalik. Jangan lambat-lambat Bapak Ibu Saudara. Ya jangan lambat-lambat. Ya jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia pun punya tujuan. Yesus mati di kayu salib pun punya tujuan. Bapak Ibu, dia tinggalin tata yang mulia, dia tinggalin kerajaan surga, dia datang kepada seperti manusia, menjadi seperti manusia. Bahkan dia mati, dia rela mati di kayu salib. Dia rela menderita. Tuhan punya tujuan. Supaya apa? Supaya benar-benar pengorbanannya menjamin masa depan kita yang indah. Menjamin masa depan kita yang penuh pengharapan. Menjamin masa depan kita yang benar-benar hidup dalam anugerah Tuhan. Yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kesejahteraan. Nah saya percaya semua itu berlaku kok bagi setiap kita. Yang penting jalannya sudah benar, tracknya sudah benar ya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan yang bertujuan itu akan menyentuh generasi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya keberadaan kita, di keluarga kita, di komunitas kita, di gereja kita, dimanapun kita berada, keberadaan kita pasti dan harus memberi dampak yang baik. Ya, kalau kita hidup dalam tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, salah satu tragedi terbesar dalam hidup kita adalah hidup tanpa tujuan, sehingga hidup kita menjadi tak berarti atau tanpa makna. Itu tragedi terbesar loh. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita masuk dalam tragedi itu. Ya, yang kedua, Yesus datang ke dunia dengan tujuan supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ini tujuan Tuhan loh. Ya, saya jelasin ya. Yesus datang ke dunia dengan tujuan supaya dikatakan gini, kita mempunyai hidup, bukan cuma hidup, tapi dikatakan gini, mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Limpah bukan bicara harta, kita limpah dengan kebajikan, kita limpah dengan kemurahan, kita limpah dengan kasih, kita limpah dengan segala hal. Ya, terus dikatakan yang terakhir, jadi berhati-hatilah bagaimana kita hidup. Karena itu janganlah menjadi bodoh, tetapi pahamilah apa kehendak Tuhan. Kita pahamin kehendak Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Saya pengen ajak Bapak Ibu merenungin sebentar. Seberapa banyak pun umur yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau di hari ini kita menyadari bahwa kita memiliki jalan yang salah, jangan ragu untuk berbalik Bapak Ibu Saudara. Jangan ragu untuk berbalik. Mungkin kita merasakan tahun-tahun kita hilang berlalu begitu aja dan gak pernah buat dampak dalam kehidupan kita. Mungkin kita di jalan yang salah, di tujuan yang salah. Biarlah pagi hari ini kita menyadari itu dan kita mau berbalik kepada tujuan yang benar, kita mau balik kepada track yang benar. Secepat apapun kita berlari, sekencang apapun kita berusaha. Jika kita di track yang salah, ketika kita di tujuan yang salah, kita nggak bakal sampai di tujuan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita di track yang benar, di tujuan yang benar, sekalipun kita lambat dalam melangkah, kita nggak punya kemampuan untuk berlari, kita nggak punya kekuatan untuk mengerjakan sesuatu dengan secepat apapun. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, sampai waktunya kita sampai pada tujuan itu. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Tuhan menjadikan kita bukan dengan iseng-iseng, tapi Tuhan menjadikan kita dengan sempurna. Siapapun kita, sekalipun kita menganggap diri kita rendah, sekalipun kita menganggap diri kita nggak berarti, sekalipun mungkin orang-orang menganggap remeh kita,
Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tujuan Tuhan spesifik, Bapak Ibu Saudara. Tujuan Tuhan spesifik. Kita tuh pribadi yang unik. Gak ada yang sama satu dengan yang lain. Sekalipun anak kembar, gak sama juga. Biarlah pagi hari ini kita menyadari tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau benar-benar hidup dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar menselaraskan apa sih yang tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita benar-benar menjadi hidup yang bermakna. Hidup yang benar-benar memberi dampak di generasinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kami menyadari Tuhan apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan juga Tuhan Kau menempatkan mereka di antara kami, di sekitar kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana juga atas hidup mereka. Kau juga punya rencana atas hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menemukan Tuhan, destinimu Tuhan, di setiap langkah kehidupan kami, di setiap pertemanan kami, di setiap komunitas kami, di setiap usaha kami, di setiap pekerjaan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami menemukan tujuan-Mu dalam kehidupan kami, hidup kami gak bakal sama lagi Tuhan. Tapi hidup kami akan memberi dampak. Hidup kami akan memberi pengaruh Tuhan Yesus. Hidup kami akan menyentuh seorang dan orang itu akan mengalami kasih Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kalau kami salah jalan kami mau berbalik Tuhan. Kami mau menemukan jalan daripada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami juga menemukan Tuhan tujuan spesifik-Mu dalam kehidupan kami, tujuan khusus-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh bangun hubungan yang intim dengan Engkau. Biarlah hari-hari kami semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau supaya kami tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami juga Tuhan, kalau kami selalu memaksakan kehendak kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami memaksakan apa yang kami mau itu terjadi dalam kehidupan kami tanpa kami menyelaraskan. Benar enggak? Sesuai enggak dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami? Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang memiliki tujuan yang baik, tujuan yang benar Tuhan Yesus. Karena Engkau baik. Kami percaya Tuhan, biarlah kebaikan-Mu juga Tuhan boleh mengalir lewat kehidupan kami kepada banyak orang Tuhan. Kalau Engkau boleh pakai Daud Tuhan di generasinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pakai setiap kami di generasi kami Tuhan Yesus. Di keluarga kami, di perusahaan kami, di pekerjaan kami, di komunitas kami, di gereja kami. Dimanapun Tuhan Kau tempatkan kami Tuhan. Kau punya rencana yang besar atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan, tujuan-Mu Tuhan membuat kami bergairah. Tujuan-Mu Tuhan membuat kami gigih. Tujuan-Mu Tuhan membuat kami tekun. Tujuan-Mu Tuhan membuat kami terus Tuhan melangkah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati, urapi setiap kami. Beri kemampuan bagi setiap kami untuk kami boleh menemukan tujuan hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kalau sebentar Tuhan. Kami akan menikmati perjamuan kudus bersama Engkau Tuhan. Bapa kami berdoa, kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni kami Tuhan atas pelanggaran kami, atas dosa-dosa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah ketika kami makan minum tidak kedapatan dosa. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah itu boleh menyukakan Engkau sehingga kami boleh menerima perkara-perkara yang baik, kesembuhan, kelepasan Tuhan, pemulih Tuhan dalam kehidupan kami. Kuduskan setiap kami yang melayani. Lebih lagi Tuhan, kuduskan Tuhan roti dan anggur yang melambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah bukan satu kebiasaan Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh mau mengalami Engkau. Kami mau merindu-rindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Satu dalam kematian, satu dalam penguburan, dan satu dalam kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mau melakukannya Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita makan tubuh dan minum darah Kristus, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 27 dikatakan begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita makan tubuh Kristus, kita renungkan sebentar. Saya percaya perjamuan kudus itu dilakukan ada tujuannya. Yesus mengizinkan tubuhnya tercabik-cabik, juga Tuhan punya tujuannya. Biarlah kita makan tubuh Kristus ini dengan cara yang benar, sehingga bukan hal-hal yang buruk yang mendatangkan kehidupan kita, tapi biarlah berkat itu, biarlah pemulihan itu, biarlah kasih anugerah itu melimpah dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu. Kami berdoa Tuhan, anugerah-Mu yang besar itu biarlah benar-benar melingkupi setiap kami. Dan biarlah benar-benar Tuhan kami boleh menjadi satu dengan tubuh-Mu, satu dengan gambar-Mu Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami mau menundukkan diri Tuhan kepada otoritas Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, ketika kami berani mengambil tubuh dan darah-Mu, kami juga berani Tuhan menaklukkan kedagingan kami kepada otoritas-Mu Tuhan, kepada kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan-Mu juga menjadi satu dalam kehidupan kami, dan kami mengalami kasih Kristus. Terima kasih Tuhan buat bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau rela memberikan tubuh-Mu dicabik
dipukul, disesat Tuhan, supaya kami boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat darah-Mu. Darah yang menguduskan kami. Darah-Mu juga Tuhan Kau melayakan kami masuk ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di surga Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan meninggikan nama-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Dan kami berdoa dan percaya Tuhan, ada perubahan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami yang semakin menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita yang mau hidup dengan tujuan berkata, amin. Terus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. 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 Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman Gereja MDC Metro. Minggu pertama di bulan Juli. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja. Laporan keuangan untuk persepuluhan. Laporan keuangan untuk persembahan. Ucapan syukur. Dibuka kelas pelayan musik, piano, gitar, bass, drum. Pendaftaran dapat menghubungi Saudara Hendri. Gerakan G500 untuk membantu biaya sekolah. Silakan masukkan dananya di kotak G500 yang sudah tersedia. Ayo ikuti kelas HB dan DK setiap hari Kamis jam 6 sore di MDC Metro. Dapat mendaftar ke Pak Warto dan Pak Tanan. Doa bersama
setiap hari Jumat dilaksanakan pada pukul 6 atau pukul 18 di Gereja MDC Metro. Ibadah tetap dilakukan secara onsite dan disiarkan juga melalui YouTube channel MDC Metro pagi jam 7 dan sore hari jam 5. Demikian pengumuman untuk bulan Juni minggu pertama. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh, katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Yes Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang memiliki segalanya di dunia ini Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu indah di dalam setiap kami. Dan kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami diingatkan kembali akan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami di dalam dunia ini Tuhan. Ini masa kami Tuhan, ini waktu kami untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berguna, bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, biarkan firman ini Tuhan mengubahkan kami, memperbarui kami. Kami menjadi orang-orang yang turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kasih anugerah yang luar biasa di dalam setiap kami ya Bapa. Pengorbanan-Mu sungguh luar biasa. Engkau Allah yang mau Tuhan menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur diingatkan kembali
akan perjamuan kudus yang kami lakukan Tuhan. Dan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang beracara, Allah yang bekerja atas bangsa kami. Engkau Allah yang menentukan bangsa ini. Dan kami percaya Engkau juga akan melawat bangsa ini dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau telah menentukan mereka Tuhan, untuk boleh ada di Indonesia Tuhan. Dan mereka boleh memberitakan kebenaran untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Di dalam segala perkara yang boleh terjadi atas bangsa ini, Tuhan Engkau Allah yang beracara Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk kota Metro. Engkau Allah yang bekerja juga atas kota ini Tuhan. Engkau tutup bungkus kota Metro dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau terus beracara Tuhan. Juga Engkau beracara di dalam setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi berkat atas kota ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau memilih kami atas kota ini. Dan Engkau memiliki tujuan Tuhan buat kami, sehingga kota ini dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Engkau Allah yang beracara atas mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja atas mereka Tuhan. Melalui bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik di dalam kehidupan jasmaninya maupun rohaninya, terus Allah Engkau turut campur tangan atas mereka ya Tuhan. Sehingga pemulihan boleh terjadi di dalam setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami persembahkan atau belum Tuhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau Allah yang beracara, Engkau Allah yang bekerja Tuhan. Dan Engkau Allah yang memberikan hikmat sehingga gereja dapat mengelolanya dengan baik ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai Engkau di dalam segala aktivitas-Mu. Dibuatnya Engkau berhasil dan Engkau boleh menjadi berkat atas semua orang yang ada di sekitar-Mu. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan